Di balik megahnya Gunung Merapi, tersimpan sebuah tradisi kelam. Setiap 7 tahun sekali, harus ada kepala manusia yang ditumbalkan. Dua sahabat, Raka dan Tio, memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi. Mereka ingin mencari ketenangan dari rutinitas kerja di kota. Saat mereka tiba di kaki gunung, seorang warga tua, Mbah Sirno, memperingatkan, "Nak, kalau memang niatmu baik, jangan naik malam Jumat Kliwon. Gunung ini sedang haus." Tio menertawakan peringatan itu, menganggapnya hanya mitos warga. Tapi Raka merasa merinding mendengar kalimat gunung sedang haus. Mereka tetap naik malam itu. Di pos 2, mereka bertemu dengan pendaki lain. Seorang perempuan sendirian bernama Laras yang terlihat aneh. Ia hanya menatap mereka, lalu berjalan lebih dulu tanpa sepatah kata pun. Saat malam makin larut dan kabut turun tebal, mereka kehilangan jejak. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah patung batu berbentuk kepala manusia, berlumuran darah kering. "Apa ini? Kayak kepala orang beneran," bisik Raka. Tiba-tiba suara gamelan terdengar dari balik kabut. Tio yang penasaran malah mengejar suara itu, padahal Raka sudah panik. Kamera mereka mulai terganggu. Suara-suara aneh masuk rekaman. Di akhir episode, mereka tersesat, dan saat Raka menyalakan senter, Laras berdiri di belakang mereka. Wajahnya bukan lagi manusia. Gunung ini sedang mencari kepala baru. Bukan semua yang kau temui di gunung itu manusia. Ada yang sekedar menuntun ke arah tumbal. Raka terdiam mematung. Di depan matanya, Laras berdiri dengan mata hitam legam. Bola matanya bergerak sendiri ke arah berbeda. Kulitnya pucat, dan ada bekas potongan luka di leher seperti pernah dipenggal. Tio belum menyadari. Ia masih memotret patung kepala batu yang tadi mereka temukan. Tiba-tiba, Laras berbisik pelan. "Kalian datang di waktu yang salah." Lalu ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan jejak tanah merah dan bau amis. Raka panik dan mengajak Tio turun, tapi Tio menolak. Ia merasa penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Di tengah perjalanan turun, mereka malah berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Patung kepala batu itu. "Kita kayak di labirin, Kak. Ini tempat yang sama lagi." "Gak mungkin. Kita sudah jalan lebih dari 1 jam." Malam makin pekat. Tiba-tiba, terdengar suara barisan kaki. Mereka sembunyi di balik semak. Dari balik pepohonan, muncul rombongan pria berjubah hitam membawa obor. Dan di tengah-tengah mereka, ada seseorang yang matanya ditutup kain putih dan tangannya diikat. Raka dan Tio melihat dengan jelas. Orang yang diikat itu masih hidup dan meronta. Tio menutup mulut Raka sambil berbisik panik. "Mereka lagi nyari kepala tumbal, Kak. Yang berikutnya bisa kita." Di malam Jumat Kliwon, darah harus tertumpah agar gunung tak murka. Tio dan Raka menahan napas, menyaksikan dari kejauhan. Rombongan berjubah hitam membentuk lingkaran di sekitar patung kepala batu. Mereka mulai melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno dengan irama yang menusuk hati.
Salah satu dari mereka membawa golok tua berkarat dan mengangkatnya ke arah orang yang diikat. "Jangan, dia masih hidup," bisik Raka lirih, mulai gemetar. Saat kepala korban hendak dipenggal, Raka tanpa sadar bergerak dan menginjak ranting kering. Suara patahan ranting itu terdengar nyaring di tengah sunyi. Rombongan berhenti. Semua kepala menoleh serentak ke arah semak tempat mereka bersembunyi. Wajah-wajah mereka tanpa mata, hanya rongga hitam kosong. Tio menarik Raka dan mereka lari ke dalam hutan. Tapi langkah kaki dari segala arah mulai mengejar mereka. Kabut menebal. Suara gamelan dan jeritan wanita terdengar bersaut-sahutan. Di tengah pelarian, Tio jatuh dan terpisah dari Raka. Saat Raka menoleh, Tio tak ada. "Tio!" teriaknya panik. Raka mencoba mencari, tapi tiba-tiba dari balik kabut, Laras muncul lagi. Kali ini mengenakan kain putih penuh darah dan berkata, "Yang dipilih sudah ditandai. Kau bukan yang pertama." Dia menjulurkan tangannya ke arah Raka. Tangannya dingin dan membusuk. Kamera Raka terjatuh. Dalam rekaman terakhir, tampak sosok Tio digotong oleh rombongan jubah hitam menuju arah kawah Merapi. Suara Raka di latar belakang. "Tio, jangan ambil dia!" Setiap kepala yang dipersembahkan adalah janji darah dari masa lalu. Raka terbangun di dalam gua sempit penuh kelelawar dan tulang belulang. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Di dinding gua terlihat ukiran kuno, gambar manusia tanpa kepala dan seorang wanita berdiri di tengah ritual tersenyum. Tak lama kemudian Laras muncul, tapi kini wujudnya lebih manusiawi, meski masih pucat. "Aku dulu seperti kalian," katanya dengan suara pelan. "Pendaki. Aku hanya lewat. Tapi aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya." Laras bercerita, puluhan tahun lalu ia menjadi korban tumbal. Kepalanya pernah dipenggal, tapi karena ritualnya gagal, rohnya terperangkap antara dunia manusia dan arwah. Setiap 7 tahun, mereka butuh satu kepala baru. Kalau tidak, letusan gunung akan memakan seluruh desa. Raka tertegun. Ia tak percaya, tapi semua yang ia alami membuatnya goyah. "Kenapa Tio yang diambil?" tanya Raka. Laras menatapnya tajam. "Karena kau sudah ditolong, tapi tumbal tetap harus ada." Tiba-tiba dari belakang muncul sosok tua berjubah emas. Dialah pemimpin ritual, dengan mata putih buta dan wajah penuh bekas luka bakar. "Kau melihat apa yang tak boleh dilihat. Jadi sekarang pilih, kepala Tio atau kepalamu sendiri." Raka menunduk, napasnya berat. Kamera bergoyang, terdengar suara golok ditarik dan gamelan mulai berbunyi. Suara Laras pelan, "Semua akan kembali seperti dulu jika darah tertumpah." Tidak semua yang dikorbankan mati. Beberapa tetap hidup, tapi bukan sebagai manusia lagi. Raka berdiri di tengah lingkaran ritual. Ia dalam keadaan terikat, mulut disumpal, tubuhnya gemetar. Di sekeliling mereka, para penganut jubah hitam berdiri diam, menanti keputusan. Pemimpin ritual mendekat sambil mengangkat golok. "Pilih, kepala siapa yang akan kau berikan pada gunung?" Raka menangis. Ia menatap Tio, sahabat yang selalu ada di sisinya sejak kecil. Tapi sebelum menjawab, Laras menyela. "Cukup, ritual ini sudah terlalu lama melampaui batas. Kalian menjadikan kematian sebagai kewajiban. Tapi kalian lupa, gunung juga bisa memilih." Tiba-tiba tanah bergetar keras. Langit merah. Batu-batu jatuh dari atas gua. Gamelan berhenti mendadak. Pemimpin ritual panik dan mencoba melanjutkan pemenggalan. Tapi Raka mendorongnya ke dalam kobaran api sesajen. Gua mulai runtuh. Laras berteriak pada Raka dan Tio. "Keluar sekarang, waktu kalian sedikit." Mereka berlari keluar gua melewati lorong-lorong sempit.
Mayat-mayat bangkit dari tanah mencoba meraih kaki mereka. Kabut mengepul dari tanah panas seperti neraka. Sesampainya di luar gua, suara ledakan mengguncang. Gunung Merapi meletus kecil, seolah lega atau murka. Saat mereka melihat ke belakang, gua telah hilang di telan tanah. Raka dan Tio selamat. Namun, di malam hari, saat mereka tiba di base camp dan tidur, Raka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Laras datang mendekat dan berbisik. "Terima kasih, sudah menyelamatkanku. Tapi ingat, tumbal berikutnya sudah ditandai." Raka terbangun. Di lehernya, ada bekas luka seperti sayatan pisau. Kamera merekam Raka dari jauh. Suara narator terakhir. Tradisi itu belum berakhir, hanya berganti wajah. Mungkin wajahmu yang berikutnya.